Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrina Nadia Wahab dengan NIM 2209112 dari kelas 2 APG PAUD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah bermain. Di sini saya akan memainkan permainan tradisional yang sudah saya inovasikan. Permainan tradisionalnya itu adalah congklak warna. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu congklak warna. Apa itu congklak warna? Congklak warna itu jenis permainan congklak yang mempunyai variasi warna pada lubang-lubang congklaknya gitu. Jadi si lubang-lubang congklak itu akan diwarnai dengan cat air yang berbeda. Kenapa diwarnai dengan warna cat air yang berbeda? Yaitu untuk memudahkan pemain mengenali lubang congklak mana yang harus diisi dengan biji congklak gitu. Permainan congklak ini termasuk ke dalam permainan tradisional. Jadi permainan tradisional menurut Akbari et al. Adalah salah satu bentuk yang berupa permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota masyarakat tertentu gitu. Jadi permainan tradisional itu diwarisi turun-temurun dan mempunyai banyak variasi seperti kalau di Jawa permainan congklak ini disebut dakon gitu ya. Permainan ini juga disebut permainan tradisional karena telah dimainkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Indonesia. Permainan ini termasuk ke dalam bermain aktif. Kenapa bermain aktif? Karena ini merupakan kegiatan yang membawa kegembiraan dan kepuasan bagi anak-anak melalui aktivitasnya gitu. Congklak itu termasuk ke dalam kategori bermain aktif itu karena membutuhkan koordinasi fisik dari para pemainnya gitu untuk memindahkan biji congklak dari satu lubang ke lubang lainnya gitu. Selain itu permainan congklak juga dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan motorik halus pada si anak usia dini dan kemampuan untuk mengkoordinasikan antara tangan dan mata. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh terhadap perkembangan dalam permainan congklak ini. Di slide selanjutnya. Baik, untuk pengaruh perkembangan terhadap anak, yang pertama ada perkembangan motorik halus, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan sosialnya. Yang pertama perkembangan motorik halus. Nah, di dalam permainan congklak ini si anak-anak ini harus memindahkan biji-biji kecil dari satu lubang ke lubang lainnya dengan menggunakan jari-jarinya. Nah, jadi hal ini itu dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus si anak gitu. Jadi si anak-anak itu bisa lebih terampil dalam melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi antara tangan dan mata. Baik, yang kedua ada perkembangan kognitifnya. Nah, melalui permainan congklak ini kemampuan anak dalam berpikir simbolik itu juga akan ikut berkembang gitu. Kenapa? Karena ketika bermain congklak ini biji yang ada di sisi pemain adalah milik masing-masing pemain gitu. Jadi dalam permainan ini tuh anak-anak itu perlu menggunakan kemampuan kognitif mereka seperti perhatian, memori atau dan pemecahan masalah gitu. Jadi mereka untuk kenapa gitu? Untuk memenangkan permainan. Jadi anak-anak itu perlu memperhatikan jumlah biji congklak yang ada pada tiap lubang congklak, mengingat lubang congklak mana gitu yang mereka mainin, terus memikirkan strategi untuk mengambil biji congklak dari lawan gitu. Jadi ini itu melibatkan proses memori dan pengambilan keputusan gitu. Selain itu juga permainan congklak ini juga membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka gitu. Jadi anak-anak itu perlu berpikir secara logis dan kreatif untuk menemukan cara terbaik untuk memenangkan permainan tersebut gitu. Yang terakhir itu ada dari perkembangan sosialnya. Nah, permainan congklak ini dapat menghibur anak gitu ya, menghibur teman-teman juga gitu, memaafkan teman dan menerima permintaan maaf. Soalnya kan ada yang menang dan ada yang kalah gitu ya.
Jadi dalam permainan congklak ini terdapat kontak sosial, soalnya permainan ini dimainkan secara bersama-sama dan berbagai informasi itu dapat disampaikan selama permainan berlangsung gitu. Permainan congklak juga dapat membantu anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya gitu, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama gitu. Juga memahami konsep berbagi dan menghargai kemenangan dan juga menghargai kekalahan gitu. Selanjutnya ada teori yang akan disampaikan di slide selanjutnya. Dalam permainan coklat ini, teori yang berkaitan dengan permainan yang saya buat menurut saya adalah teori teologi atau teori pembawaan dari Gross dan Rawls. Mereka menyatakan bahwa bermain adalah aktivitas di mana manusia itu mempelajari fungsi kehidupan, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, dan persaingan untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Nah, di dalam permainan congklak warna ini, teori ini itu tindakan manusia yang dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor tujuan dan faktor yang efektivitasnya. Nah, dalam permainan congklak ini kan pemain perlu gitu ya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memenangkan permainan dan juga strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi agar bisa memenangkan permainan dibutuhkan juga strategi yang efektif untuk mencapai kemenangan tersebut gitu. Jadi seperti memilih lubang congklak yang tepat dan mengambil lagi congklak yang sesuai dengan warna atau yang sesuai dengan aturan tersebut. Jadi menurut saya teori yang berkaitan atau yang berhubungan dengan permainan congklak warna ini adalah teori teologi atau pembawaan dari Gross dan Rawls. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat, bahan, dan cara bermain. Di slide selanjutnya. Neng sini, sini. Dari ya? Nah, dari sini. Sana. Ini beri dulu. Beri dulu. Nih, so, sekarang lompat sekali. Lompat. Dua-duanya lompat. Hasna juga lompat. Sekarang sweet. Lagi. Terus kencing banget. Terus kencing banget. Tuh. Berarti sekarang Neng yang menang. Duduk di sini, Neng. Neng di sini. Dari sini. Nih. Sekarang yang menang mainin ininya. Tapi harus sesuai warnanya sama warna maksudnya. Ini warna hijau apa warna biru? Hijau atau merah? Hijau. Berarti harus diisinya sama yang hijau semua. Nih, satu isi hijau. Terus yang mana isi yang merah ya. Terus nanti kan udah selesai ini. Berarti kalau udah selesai giliran, kalau udah habis giliran Hasna yang main. Nanti Hasna tinggal ambil. Kalau misalkan ngebatu ini ambil satu. Kalau batunya ada ini,
kan udah semuanya nih. Kalau udah, berarti Hasna yang main. Misalkan Hasna ambil ini, nih, sini. Ya, selesai. Jadi harus cepet-cepetin isi batu yang di sininya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Coba sekarang yang kalian Neng. Neng tadi yang dapat. Neng main. Masih ada batu. Mana masih ada? Oh iya, sok. Masukin semuanya. Masukin. Dan cepet-cepetan isi yang di sini. So, sekarang Hasna main. Yang warna merah, ambil yang mana? Biar enggak harus sesuai. Kalau misalkan kalian di sini, berarti Hasna sini. Gitu. Nah ini ada 2. 1. Berarti ini nanti kesini. Iya gitu, gitu sok. Ya, sok Neng main. Iya yang hijau. Harus cepat selesai, yang selesai duluan ininya di sini semuanya, batunya ada di sini semuanya yang menang berarti. Ya. Ini kosong. Ya, terus. Udah. Sekali, sekarang lagi. Ayo ini. Di sini dong, kan itu udah selesai. Sekarang ambil ini. Naik lagi. Kalau udah selesai di sini berarti gantian. Nah, ujian. Yang itu udah di sini terus. Iya. Nah, terus sekarang Neng. Duluan mati ya, duluan. Anak ada. Jangan dulu aja. Ayo, Jangan tuh. Ini anak-anak Nah, siapa yang mau? aku. Berdiri dulu, jajar dulu. Ayo jajar semuanya. Nih, makasih ya. Udah main. Makasih. Ini mau dipakai? Bayarnya? Mau nggak? Mau? Tuh, ambil. Ya, dadah. Main di saung. Iya, sok di mana aja boleh. Sekian dari video ujian akhir semester mata kuliah bermain saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.